Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bagogo dan angkanya cantik banget ya, 9999 gitu katanya, mantap. Makasih banyak ya Bang Bagogo. Perasaan kemarin juga udah Saweria ya. Saweria lagi, makasih banyak, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Yuk kita langsung pada videonya. Di dalam aula yang anggun dan tenang, di permukaan bidang alam semesta virtual, suasana terasa sangat serius. Di satu sisi, terdapat 4 kursi batu. Di antaranya duduk pemimpin kota primal, Loveng, Master Kegelapan, dan Master Penggong. Di sisi lainnya, 6 kursi batu ditempati oleh perwakilan dari Aliansi Kebebasan yang juga mewakili 6 faksi utama. Pemimpin Pulau Sihua sebagai perwakilan terakhir dari Aliansi Kebebasan mengangkat suaranya. Kalian tidak bisa berharap Aliansi Kebebasan untuk bergabung dengan kalian tanpa ada imbalan yang jelas. Kami ingin kalian terlebih dahulu memberikan informasi tentang warisan itu. Setelah kami memastikan bahwa informasi tersebut tidak main-main, barulah kami akan memutuskan apakah kami akan bergabung dengan kubu manusia atau tidak. Pemimpin kota primal mengangguk tenang. Tentu, kami memahami kekhawatiran kalian. Sekarang, kami akan memberikan sebagian informasi mengenai warisan itu kepada kalian semua, ujarnya dengan percaya diri. Baiklah, jawab pemimpin Pulau Sihua dengan nada yang lebih tenang. Loveng melanjutkan. Kami mengirimkan informasi ini melalui sistem alam semesta virtual. Semua Universe Master yang menunggu di luar dapat segera menerima informasi ini. Jadi, pastikan kalian memeriksanya dengan seksama. Di luar aula, lebih dari 400 Universe Master dari Aliansi Kebebasan berdiri menunggu. Begitu mereka menerima pesan itu, suasana pun berubah. Semua orang terdiam, penuh perhatian saat memeriksa informasi yang baru saja mereka terima. Bahkan pemimpin Pulau Sihua yang meskipun seorang trugat merasakan kegelisahan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia terpaksa mencari tahu lebih lanjut karena ia sendiri tidak memiliki banyak pengalaman sistematis dalam hal ini. Loveng dan pemimpin kota primal saling bertukar pandang dengan Master Kegelapan dan Master Penggong. Mereka tampak sangat percaya diri, terutama Loveng yang telah mempersiapkan informasi ini dengan sangat hati-hati. Meskipun informasi tersebut disederhanakan dan beberapa bagian disunting, mereka yakin bahwa dampaknya akan besar. Mereka tahu bahwa informasi mengenai warisan ini cukup revolusioner dan dapat memicu keinginan besar bagi para Universe Master di Aliansi Kebebasan untuk bergabung. Banyak informasi yang kami berikan, bahkan dengan kecepatan transmisi tercepat melalui alam semesta virtual, itu akan memakan waktu lama bagi para Universe Master untuk menyerap semuanya, ujar Loveng melalui transmisi suara kepada mereka yang ada di aula. Pemimpin kota primal tersenyum. Jangan khawatir, kita di dalam menara bintang sekarang. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Kita hanya perlu menunggu sedikit lagi. Ketika Aliansi Kebebasan bergabung dengan kubu manusia, segalanya akan jauh lebih mudah. Master Penggong menambahkan dengan senyum lebar yang menandakan keyakinan penuh pada kekuatan yang mereka miliki. Di luar ruang hampa yang luas, sebuah menara besar yang menjulang tinggi setinggi 9 lantai berdiri tegak. Di sekelilingnya terdapat harta karun istana dari berbagai pihak. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang sangat cepat melesat melintasi angkasa dan sampai di tempat tersebut. Semua mata tertuju pada cahaya itu. Dalam kecepatan yang luar biasa, seberkas cahaya itu berhenti dengan cepat dan terlihat sebuah harta karun sejati yang sangat aneh. Sebuah altar besar dengan 8 kaki. Itu adalah altar dewa leluhur, sebuah harta karun luar biasa yang diberikan oleh alam semesta kepada sekolah dewa leluhur.
Pemimpin kota primal, kami telah tiba. Terdengar suara melalui sistem komunikasi. Kami sedikit lebih lambat, tapi kami sudah menerima informasi yang kamu kirimkan dan langsung bergerak ke sini. Lofeng menyambut mereka dengan senyuman. Tidak ada yang terlambat. Perang belum dimulai sepenuhnya. Kita sudah berada di dalam menara bintang. Semua orang yang datang, pastikan kalian masuk. Ini akan lebih menguntungkan kekuatan gabungan kita. Sekolah Dewa Leluhur, meskipun datang lebih lambat dan hanya mengirimkan beberapa lusin avatar para Universe Master, mereka memang tidak mengirimkan kekuatan utama mereka. Namun langkah ini sudah cukup menunjukkan niat mereka untuk bergabung dengan kubu manusia jika situasi memungkinkan. Di dalam menara bintang, sambutan penuh semangat diberikan kepada mereka yang baru tiba. Namun Master Penggong dengan senyum liciknya tidak bisa menahan rasa curiganya. Sekolah Dewa Leluhur ini cukup licik, katanya dalam pesan pribadi kepada Lofeng dan yang lainnya. Mereka hanya mengirimkan beberapa avatar dan mereka datang jauh lebih lambat dibandingkan dengan aliansi kebebasan. Lofeng mengangguk dengan tenang. Tentu saja, mereka hanya ingin memastikan apakah kita benar-benar akan menang. Mereka adalah faksi yang cukup kuat dan tidak ingin mengambil risiko jika kita gagal. Mereka akan tetap menunggu hingga mereka yakin dengan hasil perang ini. Aku rasa kita bisa memanfaatkan situasi ini. Tambah pemimpin kota primal, dia tetap tenang meskipun menyadari bahwa mereka sedang bermain dengan waktu. Sekolah Dewa Leluhur adalah bagian dari kita sekarang, dan mereka akan tetap berada di bawah kendali kita jika mereka masuk ke menara bintang. Di luar, lebih dari 400 Universe Master dari Aliansi Kebebasan masih sibuk memeriksa informasi mengenai warisan tersebut. Setelah beberapa waktu, ada keheningan yang menegangkan. Semua orang akhirnya selesai mempelajari informasi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Terdengar suara dari dalam hati setiap Universe Master. Apa pendapat kalian tentang informasi warisan ini? Beberapa dari mereka memberikan komentar singkat. Tidak buruk, cukup informatif, tapi terlalu singkat. Namun suara dingin yang terdengar lebih tinggi yang berasal dari Master Light Walker. Jika informasi ini hanya seperti ini, maka kita masih memerlukan lebih banyak untuk memutuskan apakah kita akan bergabung dengan kubu manusia. Master Light Walker yang menginginkan lebih banyak informasi telah merencanakan segala sesuatunya. Jika mereka memberikan informasi lebih banyak, kita akan bergabung dengan mereka. Jika tidak, kita akan memilih jalur kita sendiri. Namun akhirnya, hampir semua Universe Master Aliansi Kebebasan sepakat untuk mendukung Master Light Walker yang telah menunggu dengan sabar dan menilai keadaan dengan cermat. Dengan keputusan itu, mereka semua akhirnya sepakat untuk memilih rencana kedua yang lebih menguntungkan bagi mereka. Kita akan menuntut lebih banyak informasi. Jika mereka dapat memberikan lebih banyak lagi, maka kita akan bergabung. Seorang pria dengan 8 lengan dan baju sirah perak berdiri. Sepasang tanduk melengkung dari dahinya. Matanya bersinar keemasan seolah mampu melihat ke dasar jiwa. Kami telah membuat keputusan, ucapnya, suaranya menggema seperti logam di palu. Dalam negosiasi ini, Aliansi Kebebasan akan diwakili olehku, Master Light Walker. 4 manusia saling berpandangan. Apa maksudnya? Gumam Master Penggong. Bahkan pemimpin Pulau Seihua, salah satu dari 6 pemimpin Aliansi Kebebasan, tampak bingung. Ia menoleh ke rekan-rekannya, berharap penjelasan. Namun suara demi suara mengikut. Benar, Light Walker akan berbicara atas nama kami. Kami sudah sepakat, itulah keputusan kami semua. Si Hua yang merasa dikeluarkan dari lingkaran mencoba berbicara dengan para Universe Master melalui transmisi suara dewa, sebuah metode komunikasi langsung antar jiwa. Tapi tak satu pun menjawab. Sebaliknya, dia hanya merasakan kekuatan dewa mereka bergerak cepat di antara mereka sendiri. Sebuah konsensus telah dicapai tanpa dirinya. Mengapa mereka tidak melibatkanku, pikir si Hua. Perasaan pahit menggenap di dadanya, tapi ia menahan amarahnya, memaksa dirinya tetap tenang. Master Light Walker melangkah maju, tatapan emasnya menyapu keempat manusia agung. Kami sudah membaca informasi warisan yang kalian berikan, katanya pelan namun tajam.
Sayangnya kami tidak puas. Keempat manusia membeku. Mengapa tidak puas? Tanya pemimpin kota primal nadanya menajam. Apa yang kalian berikan terlalu dangkal. Informasi itu tidak sebanding dengan risiko bergabung dengan kalian dalam perang ini. Jika kalian ingin dukungan kami, berikan sesuatu yang lebih, sesuatu yang sepadan. Di antara manusia, komunikasi rahasia segera terjadi. Mereka menuntut lebih, bisik Master Kegelapan melalui transmisi suara. Keserakahan mereka tak ada batas. Jika kita beri lebih, mereka akan mengira kita menyimpan lebih banyak lagi, ujar Master Penggong, dan mereka akan terus menekan. Menurutmu bagaimana, Lo Feng? Tanya pemimpin kota primal. Lo Feng mengangguk pelan. Kita telah memberi informasi yang paling berharga yang kita punya. Bahkan jika kita menyerahkan sisanya, itu hanya akan mempercepat kerakusan mereka. Pemimpin kota primal menghela napas dan menatap kembali Master Lightwalker. Ini informasi paling rinci yang bisa kami berikan. Jika kalian setuju membantu kami akan serahkan setengah warisan itu usai perang. Tapi jika tidak cukup, maaf, tidak ada lagi yang bisa kami tawarkan. Master Lightwalker menyipitkan matanya. Apakah kalian yakin? Yakin, jawab pemimpin kota primal dengan tegas. Beberapa detik sunyi berlalu. Master Lightwalker menoleh ke rekan-rekannya. Tanpa kata satu persatu mengangguk. Kalau begitu, perundingan ini selesai, kata Master Lightwalker dengan datar. Dalam satu hentakan kehendak, keenam pemimpin itu lenyap dalam cahaya, meninggalkan istana. Di luar, seluruh pasukan dari Aliansi Kebebasan ikut menghilang. Mereka mundur semuanya. Keempat manusia masih terpaku. Mengapa mereka pergi begitu saja? Master Penggong bertanya. Master Kegelapan berusaha memahami situasi. Sementara Lo Feng menoleh ke arah satu-satunya yang tersisa, yaitu pemimpin Pulau Sihua. Ia masih duduk mata terpejam. Setelah waktu yang terasa seperti berabad-abad, pemimpin Pulau Sihua membuka mata. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, dan sorot matanya dipenuhi kesedihan. Aliansi Kebebasan telah memilih untuk bergabung dengan Aliansi Pasukan Bersatu. Apa? Teriak Lo Feng. Mereka menyerah pada warisan itu begitu saja. Sihua menatapnya dalam-dalam. Bagaimana kalau kukatakan mereka sudah memiliki warisan yang 10 kali lebih rinci? Lo Feng membeku, napasnya tertahan. Tidak mungkin hanya kita yang memilikinya, kecuali... Ya, kata Sihua perlahan. Tanah suci bulan ungu telah ikut campur. Mereka memberi informasi itu kepada Aliansi Kebebasan, dan sebagai gantinya, mereka ingin aliansi menghancurkanmu. Pemimpin kota primal, Master Kegelapan, dan Penggong menoleh dengan cepat ke arah Lo Feng. Mengapa dia? Gumam mereka. Karena kamu adalah ancaman, jawab Sihua. Tanah suci percaya bahwa jika kau berhasil menyelesaikan warisan itu, kau akan menjadi lebih dari sekedar Universe Master. Kau bisa melampaui semuanya. Lo Feng menunduk, tangan mengepal. Jadi ini bukan hanya perang kekuatan, tapi juga perang rasa takut. Sihua mengangguk. Dan mereka takut padamu, Lo Feng. Mereka tidak takut pada ras manusia. Mereka takut pada potensi satu orang, yaitu kamu. Keheningan menyelimuti istana. Di luar, badai peperangan belum meletus, tapi di dalam ruangan itu semuanya telah berubah. Kepercayaan telah dihianati, sekutu telah berpaling, dan satu nama kini menjadi pusat takdir semesta. Itu adalah Lo Feng. Langit semesta terasa lebih gelap dari biasanya. Suara detak waktu bagaikan melambat, menggantung di antara kehampaan kosmos dan kegelisahan hati para Universe Master. Lo Feng berdiri dalam diam di ruang pusat menara bintang. Tatapannya kosong, menembus batang ruang, melihat jauh ke arah luar menara tempat kekuatan terbesar semesta mulai bergerak. Namun pikirannya jauh lebih sibuk dari ekspresi wajahnya yang tenang. Tanah suci bulan ungu. Ia mencoba menguraikan kekusutan logika yang tak masuk akal. Ia tidak pernah bentrok langsung dengan mereka. Musuh lamanya adalah klan Mata Dewa. Bahkan saat perebutan perahu mausoleum berlangsung,
Tanah Suci Bulan Ungu hanya diam. Mereka tak ikut bertarung, tak juga menjalin kesepakatan dengannya. Namun sekarang mereka tiba-tiba memberi informasi warisan kuno kepada pihak lawan. Informasi yang amat penting, rahasia evolusi menuju True God. Mengapa mereka menentangku, gumam Lofeng? Jika mereka benar-benar menginginkan warisan itu, mereka seharusnya berunding. Tapi mereka memilih menghasut kekuatan besar untuk melawanku. Ada sesuatu yang salah. Ia mengepalkan tangan. Leluhur Bulan Ungu, pasti ada maksud tersembunyi di balik tindakannya. Karena dari apa yang Lofeng tahu, leluhur Bulan Ungu bahkan tidak terlalu tertarik pada warisan Sungai Duandong. Di dalam aula utama Menara Bintang, suasana terasa sunyi, namun syarat ketegangan. 4 tokoh utama manusia baru saja mendengarkan pernyataan mengejutkan dari pemimpin Pulau Sihua. Aku minta maaf. Aku mengecewakan kalian kali ini, ucap Sihua dengan suara berat, kepalanya sedikit menunduk. Namun karena kalian telah memberiku petunjuk penting, aku tidak akan bergerak melawan kalian dalam perang kali ini. Ia tidak menunggu jawaban. Dengan langkah pelan tapi tegas, ia berbalik dan berjalan keluar dari istana, meninggalkan keheningan yang memekakan. Tak seorang pun mencoba menghentikannya. Mereka semua tahu satu hal, satu True God tak akan mampu mengubah arus perang yang sudah menggelora. Pemimpin kota Primal menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada tegas, "Bersiaplah untuk perang." Di markas pusat Aliansi Kebebasan, para Universe Master berkumpul di sekitar pemimpin Pulau Sihua, mencoba menenangkannya setelah insiden barusan. "Sihua, kami mohon maaf. Tapi kau harus mengerti, Light Walker membawa informasi yang sangat berharga. Setelah kita dapatkan warisannya, Light Walker bukan siapa-siapa. Kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin aliansi." Sihua menatap mereka satu persatu. "Aku mengerti, kalian tidak salah." Namun dalam hatinya, ia tahu mereka semua berdiri di depan pintu keluar istana bukan untuk menghormatinya, tapi untuk memastikan ia tidak membelot pihak manusia. Aliansi ini semua hanya berpikir untuk kepentingan sendiri, tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya satu kalimat yang ia sampaikan sebelum kembali ke ruang tahtanya. Bersiap untuk pertempuran. Sementara itu, di sisi lain alam semesta, leluhur iblis dan ras penjara tertawa terbahak-bahak. Gema suaranya menyapu seluruh ruang komunikasi antar galaksi. Manusia begitu bodoh. Mereka membiarkan Aliansi Kebebasan menyatu dengan kami. Sekarang kami memiliki lebih dari 800 Universe Master dan 10 True God. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Serang mereka semua. Habisi para manusia. Penuhi Menara Bintang dengan istana harta karun sejati. Kepung mereka. Dan perintah itu pun dilaksanakan. Ratusan istana harta karun sejati, benda-benda kosmik yang lebih besar dari planet-planet raksasa, bergerak secara terkoordinasi, membentuk formasi melingkar. Mereka mengurung Menara Bintang dari segala sisi, seperti penjara raksasa yang dibangun oleh tangan dewa. Di altar dewa leluhur, 3 dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur berdiskusi dalam nada cemas. Jika kita keluar untuk membantu manusia, kita akan diserang dari semua sisi. Kita tidak akan bisa bertahan, ujar dewa leluhur tertua. Lebih baik kita tetap di altar, di sini. Dengan bantuan pikiran dari alam semesta asli, kita bisa menahan semua serangan jiwa dan fisik. Kita tidak bisa membantu mereka, tapi kita berharap mereka mengerti. Dan keputusan pun bulat. Mereka bersembunyi, bukan karena tidak peduli, tapi karena takut musnah. Di dalam Menara Bintang, para Universe Master manusia berdiri dalam keheningan. Mereka menyaksikan pengepungan yang kini menyelimuti sekeliling mereka. Suara-suara menembus ruang. Serahkan warisannya. Berikan rahasia evolusi menjadi True God. Serahkan atau kalian akan dihancurkan. Lofeng menatap keluar. Matanya dingin penuh tekad. Jika mereka pikir aku akan menyerah hanya karena dikepung, mereka bodoh. Lofeng mengedarkan pandangannya. Semua Universe Master manusia kini memandangnya. Lofeng, kata pemimpin kota Primal, nadanya berat. Ini semua bergantung padamu. Mereka semua tahu rencananya. Itu rencana gila. Rencana yang bertaruh nyawa Lofeng dan mungkin seluruh umat manusia.
Tapi itu satu-satunya jalan. Lofeng mengangguk. Serahkan padaku. Lofeng menutup matanya sejenak. Kekuatan dalam dirinya mulai mendidih. Aura kosmik yang tak bisa dijelaskan membungkus tubuhnya. Dan menara bintang merespon. Ia mulai bergetar, lalu tumbuh dan tumbuh. Menara itu terus membesar, menerobos formasi pengepungan istana harta karun sejati. Dan saat semua benda langit mulai terguncang, Lofeng membuka matanya dan berteriak dalam hati, "Apakah kalian ingin melihat kekuatan sebenarnya dari kami pihak manusia?"